Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasul Ulul Azmi. Video bagian kedua dari materi mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan dari Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihi salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menyebarkan kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya Allah memberi Nabi Harun saudaranya yang membantu dakwanya untuk menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam. Doa Nabi Musa alaihi salam dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Harun diangkat Allah menjadi seorang Rasul untuk menemani Nabi Musa dalam menghadapi Raja Fir'aun. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak dari seseorang yang bernama Azar, di mana Azar ini adalah tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang sangat zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak mereka agar meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya dikabulkan. Meskipun Nabi Ibrahim ini ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala, Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya, tetap berdakwah dengan lemah lembut terhadap ayahnya. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia pada masa itu tidak mengacuhkan seruan Nabi Nuh. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, putra dari Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an adalah seorang anak yang durhaka kepada Allah. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak manusia itu kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib. Dan ternyata yang terbunuh atau yang tersalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Peristiwa ini diterangkan dalam surat
Quran Surat An-Nisa ayat 157. Jadi anak-anak, Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang tidak berbapak. Ini adalah ujian Allah kepada manusia. Manusia itu percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Dan yang disalib oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bukan Nabi Isa, tetapi muridnya yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Yang berkhianat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya karena ingin imbalan hadiah. Rasul ulul azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis, dilempari kotoran unta. Namun, Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Nabi Muhammad dengan sabar menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad hanya bisa berdoa kepada Allah, tidak membalas semua kejahatan yang dilakukan kepadanya. Anak-anak, itulah tadi cerita keteguhan dan kesabaran para Rasul ulul azmi. Demikian materi pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.